Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Orang yang mau belajar dan berubah akan memiliki nilai tambah terus-menerus dalam hidupnya. Apalagi kalau kita punya waktu untuk merenung, untuk berbincang dengan Tuhan yang menciptakan kita. Maka kita ini punya waktu untuk memunculkan manusia batiniah kita lebih kuat dalam pertimbangan daripada pikiran kita, perasaan kita, atau keinginan kita. Orang yang mau belajar dan berubah akan mengalami kehidupan yang bertambah lebih baik, dan lebih baik lagi. Kali ini kita akan lanjutkan family unboxing. Family unboxing bercerita tentang suatu kisah orang lain, masalah orang lain. Yang kita ulas, kita bahas bersama-sama dari beberapa sudut pandang. Kemudian saya mencoba memberikan jalan keluar yang ideal. Kalau kalian atau saudara itu punya saran, bolehlah komentar, bolehlah menyampaikan sesuatu, atau mungkin pengalaman saudara. Atau bahkan saudara ingin masalahnya dibahas dalam family unboxing ini, boleh kontak kami. Akan ada nomor-nomor di mana saudara akan kontak kami. Nah, kali ini kita akan membahas topik saya mau cerai, Pak. Tetapi sekali lagi, saya tidak menceritakan satu kasus, bukan. Tapi saya mau menceritakan tentang pengalaman saya menghadapi ratusan konseling keluarga ini, ratusan pasang suami istri ini. Dan dari beberapa yang saya hadapi, ternyata ada kesamaannya. Dan kesamaannya yang akan kita bahas ini adalah mereka mau bercerai karena sudah tidak cocok lagi. Sudah tidak klop lagi, sudah tidak beraturan. Sudah bukan seperti ini ya kalau saya lihat ya tangan saya ya. Ini kan ada yang menonjol, ada yang kurang, ada yang menonjol, ada yang kurang, ada yang menonjol, ada yang kurang. Demikian juga sampai jempol. Demikian juga tangan kanan saya. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian disertai dengan keintiman seumur hidup mereka. Mereka bukan pribadi yang sempurna, mereka berbeda, tapi mereka diharmonisasikan. Kalau saya boleh beri gambaran, harmonisasi ada yang kurang, ada yang lebih dalam hidup mereka. Kemudian disatukan jiwanya dalam diskusi, pembicaraan, tawar-menawar, kesepakatan, kemudian cinta, dan yang lain-lain. Sehingga sudah perhatikan, ini saling menguatkan, saling melengkapi, harmonisasi. Nah, suami istri, kalau sadar hal begitu, maka ya mesti bisa harmonisasi. Lalu ketika orang menikah tanpa konseling, lalu merasa cocok, merasa cintanya bisa mengalahkan segala-galanya, bahkan perbedaannya bisa dipahamilah bahwa itu perbedaan yang tidak merusak hubungan mereka. Kalian perhatikan, orang-orang yang konseling, belum tentu mereka kuat. Beberapa konselingan saya juga cerai. Pak, kalau mereka yang konseling saja tetap benturan, tetap bercerai,
Lalu berarti nggak ada gunanya dong konseling. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudaraku, kamu yang mau belajar hidup. Dalam pengamatan saya, masih lebih baik permasalahan yang dihadapi orang yang konseling daripada orang yang tidak konseling. Mereka yang konseling memiliki bekal, cara pandang yang berbeda dengan orang yang tidak pernah konseling. Lalu bagaimana Pak mereka yang kemudian ternyata cerai? Saya harus katakan, kalau saya yang mengkonseling, saya sudah mengatakan potensi konfliknya dan memberitahukan pada mereka, ini berat loh. Kamu menghadapi masalah yang berat loh. Resikonya besar loh, benturan loh. Kamu kalau kuat, bagus. Tapi kalau kamu tidak kuat, kamu akan menderita loh. Loh kalau kamu siap menderita terus seumur hidupmu tuh loh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat, pasti kamu minta pisah. Maaf, saya sudah menceritakan potensi konfliknya dan mereka sudah sadar, lalu mereka ingin terus. Jadi, permisi saudara, bukan kesalahan saya. Itu murni kesepakatan mereka, keputusan mereka. Kalau mereka bertengkar, saya tetap katakan selalu ada jalan keluar. Jangan ceritakan pada orang tuamu masalahmu. Mengapa? Karena orang tuamu mau tidak mau pasti berpihak ke kamu. Dan ketika kamu ini dengan pasanganmu, dengan suami atau istrimu, sudah rukun, berbaikan, orang tuamu belum tentu baik loh sama kamu. Cara pandangnya tetap, itu pura-pura. Dia masih punya masalah. Padahal betul-betul tuntas selesai. Karena itu saya sarankan, jangan ceritakan masalah yang utama lah kepada orang tuamu. Bicarakan di antara kalian berdua atau bicarakan dengan aku. Sebagai kanselor kalian yang tidak memihak. Kerinduan saya adalah kalian berdua belajar, lalu kembali pulih, balik ke Tuhan. Jalani pernikahan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi, kalau konseling, maka akan mengerti potensi konflik. Mengerti cocok dan tidak cocok. Contoh nih, pria punya dasar, sifat, tidak mau direpotkan. Maunya langsung hasilnya. Sementara wanita punya kecenderungan menikmati prosesnya. Hasilnya ya nantilah. Bukan result oriented. Bukan orientasinya hasil. Tapi menikmati prosesnya. Saya beri contoh nih. Ketika seorang pria mau beli barang di supermarket, apa yang dia lakukan? Di dalam pikirannya, masuk supermarket, cari barangnya, dapat, bawa ke kasir, bayar, pulang. Ini pria yang umum. Tapi wanita kan berbeda. Aku mau beli barang di supermarket, tapi aku mau lihat barang-barang yang lain. Karena waktunya dia longgar. Dia akan mulai lihat satu rak demi rak. Dia belajar kembali membaca. Apa itu? Oh, ada yang baru dibaca dari awal. Ini bagusnya di mana, kurangnya di mana. Apakah dia tetap beli barang itu yang harusnya dia beli? Bisa ya, bisa tidak. Kalau ternyata dia menemukan ada yang lebih baik dan lebih murah, dia pasti bergeser. Dan itu alasannya. Makanya aku kan sering lama di mall, di supermarket, karena aku membandingkan. Mengapa begitu? Ya karena wanita menikmati prosesnya. Sementara pria yang penting hasilnya. Nah kalau perbedaan pria wanita ini tidak dipahami dari awal, maka ya terjadi benturan. Benturan tidak diselesaikan dengan baik, pertengkaran tambah tajam. Kan begitu. Nah pada waktu pacaran sepertinya semuanya cocok. Kenapa? Cintamu masih besar. Engkau itu tidak bisa berpikir dengan logika yang sehat.
Tapi cintamu memberikan maaf dan pengertian dan pengampunan. Sehingga merasa cocok. Ketika cintamu mulai berkurang karena jengkel, perbedaan, kekecewaan, maka engkau mulai berpikir. Dan tadi, perbedaan tadi, pria dan wanita itu mencuat naik. Padahal dari dulu ya begitu. Sejak dia menjadi perempuan, memang dia suka menikmati prosesnya. Sejak dia jadi laki-laki, ya memang begitu, to the point. Tapi karena cintanya turun, maka mulailah rasanya nggak cocok lagi. Jadi bukan masalah nggak cocok lagi, tapi cintanya berkurang. Sehingga pengertiannya tipis, pengampunannya sangat berkurang. Jadi tidak cocok. Jadi alasan tidak cocok sebenarnya lebih tepatnya aku sudah mulai tidak cinta seperti dulu lagi. Karena cinta itu memberikan pengertian. Contoh nih. Kalau kalian mencintai anakmu, bagi kamu yang sudah menikah dan punya anak. Ketika anakmu berbuat salah, apa yang kau lakukan? Maklum. Ya kan masih kecil, ya mungkin kan kilap, mungkin kan emosi sesaat, segala macam alasan. Kenapa? Ya karena kamu cinta. Cinta memberikan pengertian, maaf dan pengertian lebih. Sama dengan suami istri. Jadi bagi yang sudah tidak cocok lagi saya harus beritahukan. Dari dulu laki perempuan itu memang beda. Bagaimana kok bisa sejalan? Ya saling mencocokkan diri. Saling menahan diri. Saling memaafkan, mengerti, dan memelihara cinta. Jadi itu yang terjadi ketika sepasang suami istri mengatakan, kami sudah tidak cocok lagi. Maka saya dengarkan alasan mereka. Saya tanya beberapa hal yang dulu cocok dan sekarang tidak cocok. Kemudian saya olah kembali kenangan mereka tentang cinta mereka berdua. Dan ini tidak ada urusannya dengan pihak ketiga, tidak ada. Berikutnya lagi, saya akan minta mereka waktu untuk merenung. Karena poinnya adalah mengembalikan cinta mereka. Dan memiliki cara pandang dengan cinta. Sehingga yang dulu tidak cocok tapi bisa dipahami. Karena cintanya yang besar. Sekarang ini ya mereka tetap tidak cocok. Laki dan perempuan berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang tidak sempurna. Tetapi cintanya diperbesar kembali. Kenangannya dimunculkan kembali. Tekadnya dimunculkan kembali. Dan mereka tidak jadi cerai. Kita lanjutkan lagi pembahasan pada segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.